kisah tentang masalah ini sudah banyak kisahnya, tapi jarang, tidak banyak yang mengambil pelajaran. Apa misalnya? Dikisahkan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ketemu sebentuk cahaya. Cahaya ini sudah kelihatannya menyilaukan cahayanya ini. Ceritanya begitu, dan mengaku Allah, kemudian memerintahkan Syekh untuk tidak usah sholat lagi karena sudah sampai makomnya. Maka Syekh tersadar bahwa itu adalah iblis yang sedang menyamar, menipu para pelaku rohani ya. Jadi seperti itu. Kita seharusnya memahami bahwa Allah itu melebihi segala sesuatu yang bisa dibayangkan oleh akal manusia. Di luar batas lah ya, tidak sanggup akal itu menjangkaunya berdasarkan ayat ini ya. Jadi Allah itu yang maha besar, tidak dapat diperbandingkan ya. Yang jauh ya, itu bilang kita itu bumi itu seperti debu yang dipotong 1 juta kali. Itu bagaimana kecilnya, apalagi manusianya. Aku tidak ada apa-apanya di alam semesta ini. Jadi begitu ya. Jadi kalaulah ada pengalaman ruhaniyah dan ilham tentang Allah adalah hal yang bersifat subjektif dan personal, tidak perlu diceritakan. Itu bisa jadi adalah lebih banyak tipuan daripada hendaknya. Karena apa? Itu rentan sekali ya. Nanti ada penjelasannya ini. Tetap harus selalu waspada, karena intervensi pasukan bertanduk itu semakin kesini akan semakin halus upayanya ya. Secara keseluruhan ayat ini itu tetap menekankan ketidakmampuan manusia untuk sepenuhnya memahami dan menggambarkan hakikat Allah, zatnya Allah, sehingga mendorong penyerahan diri yang penuh dan tulus, suci, murni dalam mencari ridha Allah. Semoga dipahamkan kita semua. Artinya kita ini dalam rangka terus menuju Allah, tidak usah terfokus pada kata sampai pada Allah. Tidak, itu biasanya hanya rekayasa pasukan bertanduk. Waspada. Permasalahan yang sering kita jumpai di lapangan adalah banyaknya yang mengaku bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung, head to head. Padahal ini suatu hal dan hil yang mustahil. Maksudnya begitu ya. Ya, padahal masalah yang selalu diandalkan pasukan bertanduk itu adalah bab merasa ya. Jadi banyak yang merasa bisa berbicara dengan Allah. Padahal ini hal yang mustahil, kecuali ketika Rasulullah Mi'raj menerima perintah sholat 5 waktu itu ya. Itu hanya orang-orang yang penting. Jadi kita, termasuk saya ini, orang nggak penting. Saya selalu menganggap saya ini orang nggak penting. Apa saya ini? Orang yang bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa kecuali dibisakan Allah. Padahal selain itu Rasulullah pun sehari-hari menerima wahyu dari Allah itu sebagai perantaranya adalah malaikat Jibril ya. Jadi kenapa kok ada perantara? Ya itu karena memang demikian prosesnya, ada perantaranya malaikat. Jangan-jangan malaikat itu yang orang-orang
sebagian orang anggap itu adalah Allah, maka kan tipuannya tipis sekali ya. Bahkan bukan malaikat, bahkan pasukan bertanduk. Hati-hati, tetap waspada. Sehingga merasa berkomunikasi dengan Allah tanpa lewat perantara malaikat itu yang khusus tadi seperti malaikat Jibril adalah suatu hal yang mustahil ya. Jadi kalau kita bisa berkomunikasi langsung head to head itu sudah pasti itu. Hati-hati kawan-kawan, jadi teman-temanku ditafakuri lagi supaya tidak melenceng. Nah, rasa merasa ini memang ditumbuhkan oleh pasukan bertanduk pada para pelaku ruhani agar banyak yang merasa sebagai wali Allah, bahkan merasa kekasih Allah. Ini harus berhati-hati, kita jangan sampai tuduh menuduh. Wali itu sudah diceritakan oleh beliau Kiai bahwa itu ada siksanya, menuduh orang yang bukan wali itu wali. Jadi hati-hati dan waspada. Nah, merasa seperti itu, pemahaman tadabbur saya itu adalah sudah pasti itu tersesat di dalam terang ya. Karena kisah tentang masalah ini sudah banyak kisahnya, tapi jarang, tidak banyak yang mengambil pelajaran. Apa misalnya? Dikisahkan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ketemu sebentuk cahaya. Cahaya ini sudah kelihatannya menyilaukan cahayanya ini. Ceritanya begitu, dan mengaku Allah, kemudian memerintahkan Syekh untuk tidak usah sholat lagi karena sudah sampai makomnya. Maka Syekh tersadar bahwa itu adalah iblis yang sedang menyamar, menipu para pelaku rohani. Jadi seperti itu, waspadalah, waspadalah. Itu saudara-saudara, maksudnya seperti itu. Nah, bagaimana solusi praktisnya supaya kita gak terjerembab, terjerat oleh tipuan-tipuan yang seperti itu?